Iko Uwais lapor balik. Jelaskan kronologi tuduhan pengeroyokan versinya. Jakarta. Iko Uwais dituduh melakukan pengeroyokan kepada pria bernama Rudi bersama adiknya, Firmansyah. Iko Uwais kemudian melaporkan balik pelapor tersebut. Benar saudara Iko Uwais atau Uwais Korni melaporkan terlapor atas nama Rudi dan Fitria Mahardika Indah, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan kepada Detikcom. Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022. Iko Uwais melapor ke Polda Metro Jaya pada Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022, dini hari tadi. Laporan Iko Uwais diterima dengan nomor LPB 2895-V 2022 SPKT Polda Metro Jaya. Dalam laporannya itu, Iko Uwais menjelaskan awalnya terlapor 1, Rudi, menawarkan desain interior kepada dirinya yang kemudian disetujui dengan nilai 300 juta rupiah. Kedua pihak sepakat pembayaran dengan termin 20%, 30%, dan 50%. Saudara Iko Uwais sudah membayarkan termin 1 dan termin 2. Namun terlapor atas nama Rudi ini tidak memenuhi kewajibannya karena mengeluarkan gambar tidak sesuai, ungkap Zulpan. Iko Uwais lalu meminta saksi untuk menghubungi Rudi agar dilakukan revisi. Namun, bukannya menyelesaikan revisi, terlapor Rudi dituding melakukan penghinaan kepada Audi, istri Iko Uwais. Terlapor malah menyebut istri korban menggunakan jin dan babi ngepet yang disampaikan kepada saksi 4. ART korban dan ART terlapor sendiri, katanya. Hingga kemudian pada tanggal 11 Juni tahun 2022, saksi menghubungi kembali Rudi. Ia mengatakan sedang di luar kota. Iko Uwais mencoba mencari tahu hingga kemudian Rudi diketahui melintas di depan rumahnya yang kemudian dia rekam. Terlapor merasa tidak terima dan meneriaki korban beserta keluarga korban. Terlapor 2 Fitria, yang berada di lokasi merekam keributan tersebut dan mengancam akan menyebarkan video ke media sosial, tuturnya. Iko Uwais mencoba menghentikan terlapor yang merekam video tersebut. Namun, menurut Iko Uwais, dirinya malah ditendang. Terlapor menendang korban pada bagian rusuk sebelah kiri yang menimbulkan luka memar dan terlapor Rudi berusaha membanting korban. Jelas Zulpan. Iko Uwais melakukan pembelaan dengan cara mendorong terlapor Rudi hingga terjatuh. Firmansyah adik Iko Uwais mencoba melerai. Tetap terlapor Rudi malah mengambil tong sampah dan memukulkan ke kepala Firmansyah. Melihat hal itu, saudara Iko Uwais merespons dan menendang terlapor, tuturnya. Iko Uwais akhirnya buka suara terkait tuduhan pengeroyokan terhadap Rudi. Iko Uwais ditemani kuasa hukumnya, Leonardus Sagala, menjelaskan kronologi yang terjadi dari sudut pandangnya. Saudara Rudi yang mana dia pelapor di Polres Metro Bekasi telah melakukan pemutarbalikan fakta di dalam laporannya, kata Leonardus Sagala saat melakukan jumpa pers di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan. Dikutip dari Detikhot. Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022, dini hari. Namun menurut pihak Iko Uwais, Rudi yang melakukan provokasi terlebih dahulu kepada pihak Iko Uwais. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah, justru pihak Rudi yang telah melakukan provokasi. Jelas Leonardus Sagala. Kemudian, Leonardus Sagala menceritakan kronologi berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Iko Uwais. Kejadian ini bermula ketika Rudi yang berprofesi sebagai interior desain tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Kejadian keributan itu berawal ketika klien kami berusaha mencari tahu keberadaan Rudi ini di mana. Karena dia ini tidak melakukan penyelesaian terhadap pekerjaan. Kewajibannya dia sesuai dengan perjanjian. Terang Leonardus Sagala. Kesepakatan awal. Rudi menawarkan jasanya sebesar 300 juta rupiah. Dan Iko Uwais membayar setengahnya. Namun,
PK. Kerjaan yang dilakukan oleh Rudy tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Rudy ini menyediakan jasa interior dengan kesepakatan 300 juta rupiah. Klien kami sudah melakukan pembayaran terhadap Terminal I dan Termin 2 dengan total pembayaran 150 juta rupiah. Nah, ternyata setelah klien kami bayar 150 juta rupiah pun tetap tidak menyelesaikan pekerjaan. Tutur Leonardus Sagala. Bahkan, dia cenderung lari dari tanggung jawab. Ketika klien kami menayangkan, dia tidak mendapatkan respon yang baik, sambungnya. Kemudian pada saat sebelum keributan berlangsung, Rudy dan istrinya terlebih dahulu memprovokasi Iko Uwais. Pada saat kejadian keributan itu, sebenarnya yang memprovokasi itu adalah Rudy dan istrinya, ujar Leonardus Sagala. Iko Uwais sendiri tengah mengambil bukti berupa foto atau video yang membuktikan jika Rudy yang diduga lari dari tanggung jawabnya tengah berada di rumah. Jadi, pada saat kejadian, klien kami itu mencoba untuk mengambil foto atau video yang membuktikan saudara Rudy ini ada di rumah. Terang Leonardus Sagala lagi. Kemudian, saat istri Rudy yang tengah balik merekam Iko Uwais, Rudy secara tiba-tiba melakukan penyerangan. Pada saat klien kami berusaha menghentikan tindakan istrinya Rudy yang merekam ini, justru Rudy ini melakukan penyerangan, menendang bagian sisi kiri klien kami yang nantinya, yang saat ini sudah kami lakukan upaya hukum atas perbuatan itu. Jelas Leonardus Sagala. Mengenai luka yang dialami kliennya, Leonardus Sagala telah memiliki bukti berupa foto serta hasil visum. Jadi, di sisi kiri klien kami itu ada luka. Kami juga ada bukti fotonya. Nanti juga pada saat ini, Bang Iko belum bisa hadir karena sedang melakukan visum, didampingi dengan pihak kepolisian atas apa yang dia alami, terangnya. Melihat kronologi yang dijelaskan, Iko Uwais sama sekali tidak memiliki alasan untuk melakukan penganiayaan. Tindakannya adalah murni sebagai tindakan pembelaan diri. Kalau tujuannya untuk mencederai atau mengeroyok, harusnya begitu Rudy ini jatuh, dipukuli dong. Tapi ini enggak, dibiarkan. Karena memang sejak awal tujuannya bukan untuk melakukan pengeroyokan atau pemukulan dalam rangka mencederai, tuturnya. Iko Uwais tidak banyak bicara dalam jumpa pers tersebut. Ia hanya menyebut dirinya cukup terpukul dengan kasus ini sehingga cukup mengganggu aktivitasnya. Terima kasih banget sudah hadir di sini. Nggak tidur. Sama gue juga nggak tidur. 3 hari nggak tidur gue, bro. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Singkat Iko Uwais.